Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Ika Aulia Rizky dengan NIM 2405111435 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai paragraf dan pola pengembangan paragraf. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Perawati MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Paragraf merupakan bagian yang penting dalam karangan karena membuat ide yang tertuang secara struktur. Paragraf yang baik memiliki kalimat pokok yang berisi ide utama serta kalimat penjelas yang mengembangkannya. Nah, jadi teman-teman, dalam sebuah paragraf itu harus ada yang namanya ide pokok dan juga ide penjelas. Jadi nggak bisa dalam satu paragraf itu isinya hanya ide pokok saja atau ide penjelas saja. Contohnya kalau misalnya kita buat ide pokok saja, maka pembaca akan bingung nih. Ini sebenarnya penjelasannya apa sih? Kenapa hanya ada yang penting-penting aja yang ditulis gitu? Kenapa ya nggak ada penjelasan yang mengenai dari si kalimat yang udah kita buat tadi itu? Nah, sebaliknya kalau misalnya kita buat ini kalimat penjelas saja tanpa adanya kalimat pokok, maka pembaca juga akan bingung nih. Kenapa hanya ada penjelasan yang panjang lebar tanpa adanya sebenarnya apa inti dari paragraf yang udah dibuat gitu. Jadi antara ide pokok dan juga atau kalimat pokok dengan paling kalimat penjelas itu harus ada dua-duanya. Kita masuk yang kedua yaitu rumusan masalah, di mana rumusan masalahnya itu yang pertama itu apa yang dimaksud dengan paragraf, selanjutnya ciri-ciri paragraf, fungsi paragraf, struktur paragraf, syarat paragraf yang baik, jenis-jenis paragraf, bagaimana pola pengembangan paragraf, apa saja kesalahan umum dalam penulisan paragraf, dan yang terakhir adalah bagaimana cara meningkatkan efektivitas paragraf dalam berbagai konteks tulisan. Nah, selanjutnya adalah tujuan penulisan, di mana tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui pengertian paragraf, mengetahui ciri-ciri paragraf, fungsi paragraf, struktur paragraf, syarat paragraf yang baik, jenis-jenis paragraf, pola pengembangan paragraf, menguraikan kesalahan umum dalam penulisan paragraf, dan yang terakhir adalah menjelaskan cara meningkatkan efektivitas paragraf dalam berbagai konteks tulisan. Baik, kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Jadi, paragraf itu adalah seperangkat kalimat yang saling berhubungan dan digunakan untuk mengembangkan suatu gagasan. Menurut para ahli, paragraf terdiri dari kalimat topik sebagai inti gagasan dan juga kalimat pengembang yang memperjelas atau mendukung ide utama dalam satu tulisan. Nah, ini udah yang saya jelaskan tadi. Dalam paragraf itu terdiri dari kalimat topik yang mana isinya itu adalah inti gagasan kita, dan yang kedua adalah kalimat pengembang yang fungsinya itu mengembangkan dari si topik kalimat topik yang udah kita bahas tuh. Nah, ciri-ciri paragraf itu ada beberapa. Yang pertama itu kalimat pertama itu harus menjorok 5 spasi untuk karangan biasa dan 8 spasi untuk karya ilmiah. Jadi kalau misalnya kita tulis di dalam buku teman-teman, itu pasti eh, kita menulisnya untuk kalimat pertama itu agak menjorok atau lebih maju daripada kalimat selanjutnya yang di bawahnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngetik di laptop, itu biasanya kita tinggal pencet aja tab gitu. Nah, selanjutnya adalah memiliki kalimat topik di awal, di tengah, atau di akhir. Jadi, kalimat topik itu nggak harus melulu ada di depan atau di awal kalimat, tapi bisa juga di tengah ataupun di akhir. Yang ketiga adalah kalimat penjelasnya mendukung ide utama. Jadi, kalau misalnya ide utama kita ini udah ada satu nih. Nah, kalimat penjelasnya itu harus mendukung si ide pokoknya ini tadi. Jadi nggak bisa ide ide utamanya ini, tapi kalimat penjelasnya menjelaskan dari ide pokok atau ide utama yang lain gitu. Jadi harus memperjelas dan mendukung ide utama yang ada di paragrafnya itu. Selanjutnya hanya satu kalimat topik dalam satu paragraf. Jadi di dalam paragraf itu satu paragraf itu jangan sampai bukan jangan sampai kayak memang nggak boleh ya ada beberapa kalimat topik atau gagasan utama kita. Kenapa? Karena nanti penjelasannya juga bingung nih. Di kalimat penjelasan bingung. Ini harus menjelaskan kalimat topik yang mana nih kalau misalnya kalimat topik kita ada dua atau lebih. Jadi pembaca juga akan bingung nih sebenarnya
kalimat topik dalam paragraf yang pertama ini apa sih gitu kan. Jadi jangan sampai ada dua atau lebih kalimat topik dalam satu paragraf. Selanjutnya, paragraf akademik terdiri dari kalimat topik, penjelas, dan konklusi. Jadi buat teman-teman yang kurang tahu apa itu konklusi, konklusi itu kalau misalnya kita sering bilang dengan kesimpulan gitu, konklusi itu sama dengan kesimpulan. Selanjutnya adalah semua kalimat dalam paragraf saling terkait. Jadi, kalimat-kalimatnya itu harus berkaitan. Kalau enggak, nanti kayak yang poin kedua tadi, bingungin, maaf, poin keempat tadi, bingung. Kalau misalnya nggak saling berkaitan nih, kalimat topiknya apa, kalimat penjelasnya apa. Jadi kan bingung kita. Selanjutnya adalah fungsi paragraf. Jadi fungsi paragraf itu ada 5. Yang pertama, mengapresiasikan gagasan dalam kalimat yang logis dan padu. Memadai peralihan gagasan dalam suatu karangan, memudahkan penulis dalam mengorganisasi gagasan dan pembaca dalam memahami isi. Yang keempat, mengembangkan topik ke dalam unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengelolaan variabel dalam karangan yang kompleks. Nah, selanjutnya adalah struktur paragraf. Jadi, struktur paragraf secara hierarkis itu, teman-teman, itu ada 4 struktur. Jadi, yang pertama itu KT, KPL. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu nih, apa itu KT, apa itu KPL, apa itu KPT. Nah, jadi, KT itu adalah singkatan dari kalimat topik. Kalimat topik itu tadi kan saya jelaskan ya, itu adalah ide pokok kita. KPL. KPL itu kalimat penjelas langsung dan KPT kalimat penjelas tidak langsung. Nah, nanti kita akan masuk aja ke contohnya biar lebih paham. Oke, yang pertama adalah struktur paragraf KT yang dalam paragraf itu dimulai dari kalimat topik lalu diakhiri dengan kalimat penjelas langsung. Yang kedua itu adalah KT, KPL, KPT, di mana ini maksudnya suatu paragraf dimulai dari kalimat topik, lalu dilanjutkan dengan kalimat penjelas langsung, dan diakhiri dengan kalimat penjelas tidak langsung. Nah, yang ketiga adalah KPL ke KT. Jadi, ini maksudnya kalimat penjelas langsung dan diakhiri ke kalimat topik. Dan yang terakhir, KPT, KPL, dan KT. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Maaf, teman-teman. Nah, ini dia contoh kita, contoh paragraf struktur pertama. Struktur pertama itu tadi adalah eh jadi struktur pertama kita tadi adalah KT, kalimat maaf, paragraf yang diawali dari kalimat topik dan diakhiri ke kalimat penjelas langsung. Contohnya itu nih, ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Nah, itu adalah kalimat topik kita atau ide pokok kita. Nah, lalu dilanjutkan dengan kalimat penjelas langsungnya itu, yaitu perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produksi, perencanaan lokal pabrik, perencanaan tata letak pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem pengendaliannya produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga, kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi produksi dan dasar pesanan dan produksi massal. Nah, jadi kalimat penjelas langsung itu dia langsung menjelaskan secara langsung aja gitu. Dari si topik kalimat topik kita kan ini dia langsung menjelaskan ya kan perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan. Nah, sedangkan kalimat topik kita tuh tadi ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama yaitu perencanaan sistem produksi bla 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 bla. Nah, di kalimat selanjutnya itu dia langsung dijelaskan langsung tuh apa aja sih 3 aspek utamanya. Nah, 3 aspek utamanya ini loh, ini mencakup dari ini meliputi ini. Nah, dia dijelaskan secara langsung. Sedangkan kalau misalnya dia tidak langsung, itu biasanya lebih banyak kayak penjelasan umum atau latar belakang sebelum masuk ke intinya. Misalnya nih, kita buat deh kalimat baru ya. Misalnya kita buat kalimat topik kita itu
Kota Pekanbaru sangat panas. Nah, jadi Kota Pekanbaru sangat panas itu kan kalimat topik kita. Kita bisa lanjutkan ke kalimat penjelas langsungnya, yaitu kayak Kota Pekanbaru sangat panas, suhunya mencapai 36 derajat Celcius. Nah, dengan kata suhunya mencapai 36 derajat Celcius itu kan dia menjelaskan secara langsung nih, Kota Pekanbaru ini sangat panas, panasnya segini loh, 36 gitu. Nah, kalau misalnya dia KPT, atau kalimat penjelas tidak langsung itu kita bisa misalnya kita masuk ke mm, struktur yang ini ya KPT, K, KPL dan KT ya misalnya kita buat berarti kita buat kalimatnya jadi kayak gini untuk KPT-nya kalimat penjelas tidak langsung kayak Kota Pekanbaru sering dilanda musim kemarau yang panjang yang menyebabkan suhu udaranya tinggi. Lalu kita masuk nih ke kalimat penjelas langsungnya. Suhu udaranya bisa mencapai 36 derajat Celcius. Lalu kita masuk nih ke katanya, kalimat topiknya. Itulah yang membuat Pekanbaru menjadi sangat panas. Nah, jadi dianya kayak ada penjabaran sebelum masuk ke intinya. Sebelum intinya kan intinya tadi kan kota Pekanbaru panas. Nah, jadi dia dijabarkan dulu oleh kalimat penjelas tidak langsung ini dijabarkan kayak secara umumnya lah. Pekanbaru itu dilanda musim kemarau yang panjang yang menyebabkan suhu udaranya tinggi. Lalu ada penjelasan langsungnya bilang ini suhunya sampai 36 derajat Celcius loh. Lalu dilanjutkan nih dengan katanya, dengan inti dari pembahasan kita itu adalah eh, itulah yang menjadi kota Pekanbaru menjadi sangat panas. Karena topik kita tadi adalah kota Pekanbaru yang sangat panas. Oke, kita lanjut ke syarat paragraf yang baik. Jadi syarat paragraf yang baik itu yang pertama mencakup kesatuan. Kesatuan itu semua kalimat harus membahas satu tema yang jelas. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya tema kita misalnya yang satu kebakaran, yang satu tiba-tiba kebanjiran. Jadi kan nggak nyambung. Bisa nyambung aja sih kalau misalnya membahas tentang bencana alam. Tapi kalau kita misalnya tetap membahas satu temanya, temanya seharusnya kebakaran. Tapi kita bilangnya itu gempa bumi kan gak nyambung gitu. Jadi kalau misalnya kebakaran, kita membahas tema kebakaran dan gini-gini-gini itu harus jelas semua harus membahas satu kesatuan yang sama. Yang kedua, koherensi, yaitu kalimat dalam paragraf harus saling terkait menggunakan repetisi, konjungsi, atau kata ganti. Yang ketiga, metode pengembangan. Yang keempat, kalimat topik. Yang kelima, kaidah bahasa. Nah, kaidah bahasa itu harus mematuhi ejaan, tanda baca, diksi, dan struktur kalimat yang benar. Yang keenam adalah teknis ilmiah, yaitu memperhatikan kutipan, sumber rujukan, tata letak grafis, kurva, dan gambar. Yang ketujuh adalah struktur karangan. Yang kedelapan, format paragraf. Ini format paragraf yang udah saya bilang tadi ya, dia harus menjorok ke dalam dan sejajar atau menekuk. Yang kesembilan, jumlah kata. Jadi jumlah kata setiap paragraf itu umumnya berisi dari 30 sampai 100 kata dengan minimal 3 kalimat. Yang ke-10 adalah pemisahan paragraf. Jika lebih dari 100 kata, sebaiknya dibagi menjadi dua paragraf. Nah, kalau misalnya nih kita udah buat nih satu paragraf isinya panjang gitu kan itu kayak kelihatannya jadi kayak orang membacanya itu seperti jenuh gitu kan teman-teman jadi kayak jenuh jadi kayak enggan untuk membaca kayak banyak banget nih isinya males lah gitu kan jadi sebaiknya kalau misalnya udah melebihi 100 kata itu lebih baik dibagi jadi dua paragraf aja. Selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf. Yang pertama, menurut fungsi dalam karangannya. Dalam karangan, yang pertama itu adalah paragraf pembuka, di mana paragraf pembuka itu adalah pengantar yang menarik perhatian pembaca dan menyiapkan pemahaman terhadap topik. Yang kedua adalah paragraf pengembang, itu adalah menguraikan dan mengembangkan gagasan utama yang telah diperkenalkan di paragraf pembuka. Yang ketiga adalah paragraf penutup, yaitu mengakhiri karangan dengan kesimpulan atau penegasan kembali hal-hal penting. Nah, selanjutnya yang kedua itu jenis paragraf berdasarkan pola penalaran, di mana ini didasarkan pada penempatan gagasan utama, yaitu yang pertama deduktif. Deduktif itu gagasan utamanya ada di awal lalu diikuti oleh kalimat penjelas. Nah, induktif itu gagasannya itu
dimulai dari perincian, diakhiri dengan gagasan utama. Jadi, kalau misalnya di deduktif itu, kalimat pokoknya itu ada di awal kalimat, kalau induktif itu ada di akhir kalimat. Nah, yang ketiga adalah deduktif, induktif, gagasan utama ada di awal dan akhir paragraf. Nah, tadi kan saya ada bilang nih, bahwa kalimat pokok itu nggak boleh ada dua atau lebih kalimat pokok dalam satu paragraf. Nah, kenapa ini ada deduktif dan induktif? Nah, ini maksudnya ada di awal dan akhir itu lebih ke bukan ada dua kalimat pokok, tapi dia tetap satu kalimat pokok, tapi dengan bahasa penyampaiannya yang berbeda yang adanya di awal dan di akhir kalimat. Nah, jadi gitu, bukan berarti dua kalimat pokok yang berbeda ada di satu paragraf. Dia tetap sama kok, tapi bahasa penyampaiannya aja yang beda. Yang keempat adalah ineratif, yaitu gagasan utama terletak di tengah paragraf. Yang kelima, ide pokok menyebar, itu tidak memiliki kalimat topik, gagasan tersirat dalam seluruh paragraf. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis paragraf berdasarkan urutan. Yang pertama itu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang keempat adalah menurut sifat isinya. Itu terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu paragraf deskripsi. Jadi, paragraf deskripsi merupakan bentuk tulisan yang berusaha memberikan perincian dari objek yang sedang dibicarakan. Ciri-cirinya menggambarkan benda, tempat, atau suasana menggunakan panca indera dalam penggambarannya. Ini contohnya kalau untuk deskripsi dia lebih ke kita ambil contoh ya gini. Nah, di dalam kelas itu terdapat sebuah meja berwarna coklat yang berukurannya besar, memiliki 4 kaki, dan memiliki ad- memiliki ukiran di setiap pinggiran mejanya. Nah, secara tidak langsung pembaca pasti akan mulai nih terbayang ada meja warna coklat besar, ada ukiran di pinggirannya, kakinya 4. Nah, mereka pasti akan mulai menggunakan panca indera mereka, mulai kebayang kayak ada meja nih, dia warnanya coklat besar dan ada ukirannya. Nah, itu yang dimaksud dengan paragraf deskripsi. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu merupakan paragraf yang bertujuan untuk memberitahu, menghapus, atau menguraikan atau menerangkan sesuatu. Ciri-cirinya itu menjelaskan definisi, langkah atau metode. Gaya penulisannya itu biasanya informatif, penyampaian informasi yang tidak bisa disampaikan di panca indera, dan menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya adalah paragraf narasi. Jadi, paragraf narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, menyisakan, merangkai tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis yang berlangsung dalam kesatuan waktu. Nah, ciri-cirinya itu narasi ekspositoris. Itu adalah menyajikan peristiwa secara informatif agar pembaca memahami secara tepat. Paragraf subjektif mengisahkan rekaan atau imajinasi seperti dalam novel, cerpen, atau dongeng. Selanjutnya paragraf argumentasi itu menyampaikan pendapat dengan bukti dan alasan agar diterima sebagai kebenaran. Dan yang terakhir paragraf persuasi yaitu mengembangkan argumentasi dengan bukti untuk meyakinkan pembaca. Kita masuk ke bagian yang lain, yaitu pola pengembangan paragraf. Yang pertama adalah pertentangan. Nah, pertentangan ini adalah pengembangan paragraf dengan cara pertentangan, biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dari, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Nah, contohnya itu adalah or Orde 1998 sampai 2006 kini jauh berbeda dari Orde 1967 sampai 1998. Nah, itu ada kata-kata berbeda dari yang itu menunjukkan paragraf dengan pola pengembangan pertentangan. Bisa juga nih kalau misalnya kita buat sejak 1998, orde politik yang disebut orde reformasi memiliki sifat yang bertolak belakang dengan watak orde sebelumnya. Nah, jadi kata-kata bertolak belakang itu menunjukkan bahwa itu adalah pola pengembangan
paragraf pertentangan. Nah, selanjutnya adalah perbandingan. Jadi, pengembangan paragraf dengan cara perbandingan itu biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Nah, contohnya, seruan kiri seorang penumpang angkot untuk turun dari mobil yang ditumpanginya, misalnya di Bandung, mungkin tidak lazim ditemukan di beberapa daerah lain seperti Manado, Gorontalo, dan Malaysia, yang membuat para penumpang serempak menengok ke kiri. Seperti halnya di Bandung, warga Jakarta juga menggunakan seruan kiri untuk menghentikan angkot. Nah, ada kata-kata seperti halnya yang membuat itu adalah perbandingan. Nah, pertentangan dan perbandingan ini hampir-hampir mirip ya teman-teman, tapi berbeda. Padahal berbeda, tapi banyak orang yang sulit untuk membedakannya. Jadi, bisa kita buat dari contoh lain, misalnya untuk yang pertentangan, misalnya Kota Pekanbaru sangat panas, tetapi hujan deras secara tiba-tiba turun. Maaf, kita bisa buat, kita ulangi ya. Kota Pekanbaru sangat panas, tetapi hujan deras turun secara tiba-tiba. Nah, ada kata-kata tetapi yang membuat itu adalah pertentangan. Kan lagi panas nih, tiba-tiba hujan turun. Nah, itu kan dua hal yang bertolak belakang ya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah pola pengembangan pertentangan. Sedangkan kalau perbandingan, itu kita bisa buat kayak gini kalimatnya. Kota Pekanbaru sangat panas dibandingkan dengan kota Bandung. Nah, jadi eh, kota di Pekanbaru panas nih, di Bandung tuh beda. Jadi kita bandingkan antara keduanya gitu. Baik, kita lanjut ke pola pengembangan paragraf selanjutnya yaitu analogi. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan baik dari segi sifat maupun aspek lainnya dari kedua objek tersebut. Kata-kata yang digunakan itu ibaratnya seperti dan bagainya. Berikut contoh pengembangan paragraf dengan analogi yaitu dalam persoalan poso kita memang diingatkan bahwa penanganannya tidaklah mudah. Ibaratnya, kita diminta untuk memegang telur terlalu keras, memegangnya telur itu akan pecah. Tapi kalau terlalu longgar ya juga akan pecah karena akan terlepas dari tangan kita. Nah, itu adalah bentuk pola pengembangan analogi. Jadi kayak mengibaratkan sesuatu gitu. Selanjutnya adalah contoh-contoh. Contohnya ini katanya tuh seperti seperti misalnya dan contohnya adalah ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan dalam pengembangan paragraf dengan cara memberi contoh. Nah, contohnya itu tipe ekstrovert adalah orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan keluar dari dirinya, seperti orang lain dan kepada masyarakat. Orang yang tergolong dalam tipe ekstrovert memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya, berhati terbuka, mudah bergaul, ramah, bergembira, dan mempengaruhi orang lain dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, di situ ada kata-kata contohnya. Selanjutnya adalah teknik spasial. Dalam teknik ini penulisan menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kajian yang dibicarakan. Gambaran dari depan dan belakang, di luar ke dalam, dan dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri, dan sebagainya. Contohnya, bangunan ini memiliki empat ruang. Sri Menganti digunakan Adipati Sidunguriwut untuk menerima tamu. Dengan kursi kayu ukir yang Jepara, di beberapa kirinya terdapat Kundalini Masam, tempat penyimpanan benda pustaka yang dijaga ketat, agar agak ke kanan terdapat pemujaan, ruang ibadah yang selalu beraroma dupa. Beberapa meter dari pemujaan terdapat reresik, tempat adipati membersihkan diri sebelum beribadah. Selanjutnya adalah teknik urutan waktu. Pada teknik ini, penulisan mengembangkan paragrafnya berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Terjadinya peristiwa pada teknik pengembangan ini, penulis tidak membahas
dengan membandingkan, menganalisis, atau yang lainnya. Contohnya, setelah lulus dari SMA Negeri 4 Kerinci, dia masuk ke Akademi Kepolisian. Di sana, dia dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Ia bahkan lulus dengan prestasi yang membanggakan. Oleh karena itu, ia segera mendapatkan penempatannya istimewa, yaitu sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Posisi tersebut ia jalani selama 8 tahun. Hebatnya, sambil mengembang penugasan tersebut, ia belajar di sebuah perguruan tinggi sehingga ia mendapat gelar sarjana. Oke, kita lanjut teman-teman ke pola pengembangan paragraf selanjutnya, yaitu teknik klimaks dan anti klimaks. Nah, pada teknik klimaks, gagasan utama diawali dengan gagasan bahwa yang kurang bawahan yang kurang penting, lalu berkembang hingga yang paling tinggi. Sebaliknya, anti klimaks mulai dari gagasan tertinggi kemudian menurun ke gagasan yang lebih rendah. Contoh teknik klimaks yang yaitu bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman seiring perkembangan teknologi manusia. Pada waktu mesin uap lagi jaya-jayanya, ada traktor yang dijalankan dengan mesin uap. Pada waktu tank menjadi pusat perhatian orang, traktor ikut di bermodel seperti tank. Keturunan traktor model tank sampai sekarang masih digunakan orang, yaitu traktor yang memakai roda rantai. Traktor semacam ini adalah hasil perusahaan Caterpillar. Di samping Caterpillar, Ford juga pun tidak kehilangan dalam pembuatan traktor dan pembuatan alat pertanian lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke teknik selanjutnya, yaitu pola pengembangan dengan paragraf dengan teknik definisi luas. Kata yang digunakan seperti adalah, yaitu, ialah, merupakan. Kata yang digunakan adalah jika sesuatu yang didefinisikan diawali dengan kata benda, yaitu digunakan kalau katanya itu digunakan jika sesuatu yang akan didefinisikan diawali dengan kata kerja atau sifat. Selanjutnya itu ialah digunakan untuk menjelaskan sinonim suatu hal, sedangkan merupakan itu digunakan untuk mendefinisikan pengertian rupa atau wujud. Contohnya, pompa hidram ialah sejenis pompa yang dapat bekerja secara kontinu tanpa menggunakan bahan bakar atau energi tambahan dari luar. Nah, ada kata-kata ialah di situ. Itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah pola pengembangan paragraf dengan teknik definisi luas. Selanjutnya adalah teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi ini merupakan teknik pengembangan yang menggunakan pengelompokan-pengelompokan. Pelompokan itu biasanya dilakukan berdasarkan kesamaan-kesamaan yang dimiliki. Contohnya, dalam karang mengarang atau tulis-menulis dituntut beberapa kemampuan, antara lain kemampuan yang berhubungan dengan kebahasaan dan kemampuan pengembangan atau penyajian. Yang termasuk ke dalam kebahasaan adalah kemampuan menyerap ejaan, punktuasi, kosakata, diksi, dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan pengembangan ialah kemampuan menata paragraf, kemampuan membedakan pokok bahasan, subpokok bahasan, dan kemampuan membagi pokok bahasan dalam urutannya sistematik. Jadi, ada pengelompokan-pengelompokan dalam kalimat paragraf tersebut. Yang terakhir itu adalah sebab akibat. Ungkapan yang biasa digunakan dalam pola pengembangan paragraf ini yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Nah, contohnya, Indonesia seharusnya telah memperhatikan kesejahteraan warga negaranya sejak awal kemerdekaan. Program Jam Sostek baru dimulai pada 1976 hingga Indonesia tertinggal dalam pembentukan tabungan nasional. Padahal Malaysia telah memulainya sejak 1959. Akibatnya, saat krisis melanda Asia pada 1997 sampai atau 1998, Indonesia paling sulit untuk bangkit dari keterpurukannya. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Jadi ada kata akibat dan oleh karena itu yang
Di mana dalam pola pengembangan itu harus ada namanya sebab dan juga akibat. Tuh. Selanjutnya, menguraikan kesalahan umum dalam penulisan paragraf. Yang pertama, paragraf terlalu panjang. Paragraf yang terlalu panjang dapat membuat pembaca merasa lelah dan kesulitan memahami inti gagasan. Solusinya, pecah paragraf menjadi beberapa bagian. Pada setiap paragraf membahas satu ide utama saja. Yang kedua, paragraf terlalu pendek. Paragraf yang terlalu pendek juga seringkali tidak cukup mengembangkan gagasan utama, sehingga terlihat terputus-putus. Solusinya itu tambahkan kalimat penjelas, contoh, atau data yang mendukung paragraf itu agar lebih substansial. Selanjutnya itu menguraikan kesalahan umum dalam penulisan paragraf. Yang masih yang membahasnya tadi ya teman-teman, kali ini yang ketiga menguraikannya. Yang ketiga itu adalah gagasan tidak konsisten. Jadi kesalahan ini terjadi ketika kalimat-kalimat dalam paragraf tidak mendukung satu gagasan utama sehingga paragraf terasa tidak fokus. Jadi misalnya nih, eh, di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf pertama kalimat topiknya ini, tapi dijelaskannya di paragraf kedua, jadi kan kayak nggak nyambung gitu. Jadi paragraf tuh terasa nggak fokus. Solusinya, pastikan setiap kalimat dalam paragraf memiliki hubungan erat dengan gagasan utama yang dijelaskan di kalimat pertama. Yang keempat adalah kurangnya kohesi dan koherensi. Kohesi itu berkaitan dengan hubungan antar kalimat dalam paragraf, sedangkan koherensi itu memastikan paragraf memiliki alur pemikiran yang logis. Solusinya, gunakan kata hubung dan transisi yang tepat agar kalimat dalam paragraf saling terhubung dengan baik. Selanjutnya, yang kelima itu adalah tidak ada kalimat utama yang jelas. Nah, paragraf tanpa kalimat utama membuat pembaca bingung dan dalam menentukan ide pokok yang ingin disampaikan. Solusinya itu gunakan satu kalimat utama yang jelas di awal, bisa di tengah, atau di akhir paragraf untuk memperjelas gagasan utamanya. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang redundan atau tidak efektif. Pengulangan kata-kata atau frasa tanpa memberikan tambahan makna dalam membuat paragraf jadi kurang menarik dan tidak efisien nih. Jadi solusinya itu bisa kita buat untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu menggunakan sinonim atau variasi kalimat. Yang ketujuh itu adalah tidak menggunakan transisi antar paragraf, di mana tulisan yang terasa terputus-putus jika paragraf tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi, solusinya itu gunakan kata transisi seperti selain itu, dengan demikian, atau sebaliknya, untuk menjaga kesinambungan antar paragraf. Nah, kita masuk yang berikutnya, yaitu menjelaskan cara meningkatkan efektivitas paragraf dalam berbagai konteks tulisan. Nah, cara pertama itu menentukan tujuan paragraf. Jadi, sebelum menulis sebuah paragraf, kita harus tahu nih tujuan utamanya, tujuan utama kita menulis itu untuk apa? Apakah untuk menjelaskan, meyakinkan, menggambarkan, atau menceritakan sesuatu? Contohnya aja nih, dalam esai argumentatif, paragraf harus berfokus pada pembangunan argumen yang kuat dan juga logis. Yang kedua adalah menggunakan kalimat pembuka yang kuat. Kalimat pertama dalam paragraf itu harus menarik perhatian pembaca dan langsung mengarah pada inti gagasan. Contohnya nih, teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dalam 2 dekade terakhir. Nah, dengan awal kalimat pertama yang menarik perhatian pembaca dan langsung mengarah pada inti gagasan ini, itu bisa membuat pembaca itu kayak, wah seru ini, nah gitu. Yang ketiga, menyusun paragraf dengan alur yang jelas. Gunakan pola pengembangan paragraf yang sesuai, seperti pola sebab akibat, kronologis, atau perbandingan. Pastikan setiap kalimat dalam paragraf memiliki hubungan logis yang kuat dengan kalimat sebelumnya. Yang keempat, menggunakan variasi kalimat. Jadi hindari menggunakan struktur kalimat yang monoton. Misalnya nih, semua kalimatnya itu panjangnya sama atau mengikuti pola yang kaku. Itu sebaiknya kita hindari aja.
Variasi panjang dan struktur kalimat dapat membuat paragraf lebih dinamis dan menarik. Selanjutnya, yang nomor 5 itu pemanfaatan kata hubung dan transisi. Jadi, kata hubung dan transisi itu membantu menjaga kesinambungan antar gagasan dalam paragraf dan antar paragraf. Contoh kata hubungnya itu karena, bisa juga akibatnya, sementara itu, oleh karena itu, selain itu, dan di sisi lain. Yang keenam itu menggunakan contoh dan ilustrasi yang relevan. Contoh dan ilustrasi ini membantu memperjelas dan memperkuat gagasan dalam paragraf. Contohnya, banyak startup sukses berawal dari garasi rumah, seperti Apple yang dimulai oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak di tahun 1976. Yang ketujuh, menghindari kalimat yang terlalu kompleks. Kalimat terlalu panjang dan berbelit-belit bisa membingungkan pembaca. Yang kedelapan, mengedit dan merevisi paragraf. Jadi udah siap kita nih menulisnya, kita terus membaca kembali paragraf untuk memastikan kejelasan, kohesi, dan koherensinya. Meminta umpan balik kepada lain atau gunakan alat bantu seperti grammar check. Cek untuk membantu proses revisiannya. Yang kesembilan, menggunakan gaya penulisan dengan jelas tulisan, dengan jenis tulisan. Jadi gaya penulisan harus disesuaikan dengan konteks tulisannya, apakah itu formal, akademik, jurnalistik, atau kreatif. Contohnya dalam tulisan ilmiah, gunakan bahasa yang lebih objektif dan berbasis data. Sementara dalam cerita fiksi, gunakan deskripsi yang lebih imajinatif. Yang ke-10, ini yang terakhir ya teman-teman, itu menggunakan paragraf untuk meningkatkan daya tarik visual tulisan. Jadi paragraf yang terlalu panjang itu dapat terlihat membosankan. Jadi gunakan pemisah paragraf yang tepat untuk memudahkan membaca dalam menyerap informasi. Baik, jadi kesimpulan kita itu adalah paragraf adalah satu satuan kecil dalam karangan yang tersusun dari beberapa kalimat terkait secara sistematis untuk membentuk gagasan utama. Struktur paragraf terdiri dari kalimat topik dan kalimat pengembang. Paragraf dapat mengikuti pola deduktif, induktif, atau deduktif-induktif. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan, kepaduan, kelengkapan, kerunturan, dan konsistensi agar mudah dipahami oleh pembaca. Jenis paragraf itu diklasifikasikan berdasarkan pola penalaran seperti deduktif, induktif, dan deduktif-induktif. Nah, jadi sarannya itu dalam penulisan paragraf yang efektif, penting bagi penulis untuk selalu memperhatikan kesatuan, kepaduan, serta kelengkapan isi agar pesan yang disampaikan tuh dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Penulis juga disarankan untuk menggunakan pola pengembang paragraf yang sesuai dengan tujuan tulisan baik itu deduktif, induktif, maupun kombinasi keduanya agar struktur tulisannya itu lebih logis dan sistematis. Ini adalah referensi yang kami cari, teman-teman. Dan ini adalah lampiran hasil diskusi kami, dokumentasi diskusi kami. Baik, itu saja. Kita masuk ke sesi kuis ya teman-teman. Untuk sesi tanya jawabnya akan kita laksanakan itu di pertemuan minggu selanjutnya. Jadi saat ini kuisnya silakan dijawab di kolom komentar. Nanti untuk penjawab yang cepat dan juga tepat itu adalah pemenangnya. Baik, sekian saja yang dapat saya presentasikan. Mungkin teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar ya teman-teman. Jadi usahakan jawabannya itu tepat dan juga cepat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.